Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial konfigurasi MikroTik untuk jual voucheran WiFi. Tutorial ini akan menjelaskan cara untuk konfigurasi MikroTik dari awal, sehingga tutorial ini cocok untuk Anda yang baru megang MikroTik. Simak terus ya. Perangkat yang kita gunakan adalah perangkat MikroTik Uplight. Dan kemudian kita juga akan menggunakan TP-Link TLWR840N untuk akses pointnya, sehingga perangkat-perangkat yang terhubung ke TP-Link nanti itu akan terhubung menggunakan login hotspot. Dan kemudian topologi jaringan yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Jadi jaringan internet yang akan kita gunakan adalah CBN, dan kemudian nanti akan tersambungkan melalui Ether 1 ke Uplight, yang kemudian tersambung kembali dari Ether 2 Uplight ke TP-Link TLWR840N. Nah, sebenarnya Uplight itu sendiri sudah memiliki akses point ya. Nanti kita akan aktifkan juga. Nanti kita bisa lihat hasil kalau kita menggunakan TP-Link TLWR840N dan dengan menggunakan WiFi yang built-in-nya Uplight MikroTik. Biasanya tab seperti ini akan kita gunakan kalau misalnya titiknya agak sedikit jauh dari titik routernya ya. Jadi kita sambungkan satu kabelan yang panjang, kemudian di sana kita pasang semacam access point. Kemudian konfigurasi Uplight kita akan gunakan seperti ini, dimana di port 1 kita akan sambungkan ke uplink yang tadi saya sampaikan. Kebetulan kami menggunakan CBN. Kalau teman-teman menggunakan IndiHome atau First Media misalnya, silahkan disambungkan ke uplink Ether 1. Kemudian untuk Ether 2 sampai 4 berikut juga WiFi nya kita akan lakukan bridge hotspot, sehingga dimanapun nanti misalnya teman-teman punya 3 titik nih akses pointnya. Nah, tinggal dicolokin masing-masing port ini dan disambungkan ke masing-masing akses port. Langkah pertama, teman-teman bisa download aplikasi Winbox. Downloadnya dari mikrotik.com/download. Kemudian di bagian sini pilih versi Winbox sesuai dengan komputer Anda. Dalam hal ini saya mendownload yang 64 bit karena kebetulan komputer saya 64 bit prosesornya. Baik, setelah di-download, silahkan buka Winbox-nya. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa MikroTik sudah terdetek. Jadi kalau kita lihat sejenak ke topologi jaringannya, tadi port 1 nanti akan kita sambungkan ke ISP, port 2 kita sambungkan ke TP-Link. Ini ada tambahan yaitu port 3 saya sambungkan ke laptop ya. Jadi saat ini laptopnya sudah tersambung ke Ether 3 dari MikroTik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau di refresh di neighbors, kita bisa lihat bahwa dia sudah kedetect MikroTiknya. Nah, ini tinggal diklik di MAC address-nya karena kita belum ada IP ya. Jadi biasanya kalau sudah ada IP kita kliknya di IP sehingga connect to-nya menjadi IP. Tapi karena kita belum ada IP, kita connect-nya ke MAC address. Passwordnya by defaultnya adalah kosong. Kita tekan tombol connect. Nah, ini udah terbuka ya MikroTik-nya. Nah, untuk memastikan bahwa konfigurasi kita kosong, kita akan langsung ke sistem, kemudian reset configuration, dan kita pilih no default configuration. Artinya MikroTik akan di reset dan tidak ada default konfigurasi yang akan disertakan. Artinya nanti kita harus setting semuanya dari 0. Kita langsung lakukan aja, kemudian di yes. Nah, seperti ini nanti dia langsung terputus ya. Putus, nanti kita akan login lagi. Baik, di sini terlihat bahwa MAC address-nya sudah kedetect ya, artinya perangkatnya sudah kedetect lagi.
Kita login lagi menggunakan MAC address. Kita klik MAC address-nya, loginnya admin, passwordnya defaultnya adalah kosong. Kita klik connect. Baik, di sini sudah tampak ya bahwa konfigurasinya semua sudah kosong. Kita akan mulai konfigurasi. Pertama, kita akan ubah dulu default passwordnya. Tadi kalau teman-teman ingat bahwa default passwordnya masih kosong. Nah, cara mengubah default passwordnya, kita ke sistem, kemudian ke users. Caranya kita double klik, kemudian di sini ada bagian password nih di sini. Kemudian masukkan password barunya, misalnya Bismillah. Dan kita oke, lagi. Ini artinya passwordnya sudah diganti. Nanti kalau teman-teman mau login lagi, kita coba ya, kita keluar, masuk lagi ke Winbox, ya, kita ini langsung connect tanpa password, pasti dia akan tertolak karena passwordnya tadi udah kita ubah. Nah, di sini kelihatan ya error. Ini kita masukin aja passwordnya tadi adalah Bismillah. Di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian atas sampingnya MAC address itu ada nama Mikrotik. Sama dengan hal pada saat teman-teman mau login tadi di sini ya. Kalau kita di neighbors refresh, identitinya adalah Mikrotik. Bayangkan kalau teman-teman memiliki lebih dari 2 Mikrotik, pasti akan lebih susah mengidentifikasi berdasarkan MAC address. Nah, lebih baik identitinya ini kita ubah. Misalnya router 1, router 2, atau router di rumah, router di kantor misalnya ya. Jadi lebih mudah untuk dihafal. Caranya adalah kita ke sistem lagi, kemudian ke identity. Di sini identitinya kita ubah, misalnya adalah router hotspot. Kemudian kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa identity di bagian atas sudah berubah ya, router hotspot. Berikut juga kalau kita klik di new Winbox di sini, pada saat di neighbors refresh, kita lihat identitinya berubah jadi router hotspot. Gitu ya, jadi lebih mudah untuk dihafal. Selanjutnya, kita akan memberi tanda setiap Ethernet atau Ether ya. Dan di sini kita lihat di interface list ini, kalau teman-teman nggak terbuka, interface list itu adanya di sini, tab interfaces. Di sini tampak ada header 1, 2, 3, 4 dan WLAN 1 ya. Jadi sesuai dengan gambaran kita tadi ya, bahwa kita akan ada di sini ISP1, header 1, header 2 kebetulan di sini, header 3 di sini. Header 4-nya kosong saat ini, dan header WiFi itu yang ini ya. Jadi kita akan langsung kasih tanda bahwa Ether 1 itu tersambung ke internet ya. Dan kemudian Ether 2 ke nantinya ke arah TP-Link, dan Ether 3 nantinya ke laptop gitu ya. Saat ini yang ini sudah tersambung. Jadi caranya adalah di Ether 1 kita double klik. Di sini kita kasih tanda tetap Ether 1, tapi belakangnya kita kasih uplink ISP, misalnya kalau di saya adalah CBN. Kalau di teman-teman misalnya IndiHome, silahkan kasih tandanya IndiHome. Oke, namanya apa saja boleh ya, yang penting ini mempermudah kita. Kemudian header 2, 3, dan 4 ini nanti akan kita bridge ya, kita biarkan. Dan di WLAN ini adalah WiFi, saat ini warnanya abu-abu, artinya dia tidak tersambung, tidak diaktifkan. Cara mengaktifkannya tinggal klik, kemudian di sini ada contreng biru, kita aktifkan. Nah, saat ini WiFi di Mikrotik sudah diaktifkan juga. Jadi nanti header 2, 3, 4 dan WiFi ini akan kita gabungkan menjadi satu grup. Sehingga kalau misalnya nanti kita colokkan laptop kita di header 2, 3, 4 atau disambungkan melalui WiFi, dia akan mendapatkan satu segmen IP yang sama, dan dia akan sama-sama terhubung melalui
login hotspot. Nah, caranya adalah pengelompokannya tadi sebutannya adalah nge-bridge. Di sini kita klik bridge, gitu ya. Nah, pertama kita akan bikin bridge baru, misalnya namanya adalah bridge hotspot. Ya, bridge 1 hotspot, kita oke. Nah, bridge hotspot ini nanti anggotanya adalah Ether 2, 3, 4, dan WLAN 1. Cara menambahkan keanggotaannya adalah melalui ports. Tambahkan di sini WLAN 1, tambahkan lagi nanti Ether 2, tambahkan lagi Ether 4, dan tambahkan lagi Ether 3. Ini kalau saya oke, mikrotiknya Winbox-nya akan disconnect. Jangan takut, jangan khawatir, dia akan connect kembali. Kembali lagi, untuk mempercepat prosesnya, kita klik cancel, kemudian klik pada MAC address-nya, kemudian passwordnya tadi adalah udah kita ubah ya. Bismillah, kita klik login. Ya, di sini sudah tampak bahwa kita sudah berhasil mengelompokkan ya. Kita cek di bridge. Oh, ini tampak ya, kita sudah berhasil membuat satu kelompok baru bernama bridge hotspot, di mana keanggotaannya adalah Ether 2, Ether 3, Ether 4, dan WLAN 1. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan IP atau membuat alokasi IP untuk kelompok bridge hotspot, gitu ya. Caranya adalah kita ke IP, kita ke addresses, di sini kita klik plus, gitu ya, 10, 20, 30, 1. Saat ini saya akan menggunakan /23, kalian juga bisa menggunakan /24. Ini tergantung dengan kebutuhan kalian ya. Kalau 24 berarti ada 256 ya. Kalau 23 berarti ada 500, sekitar 512 IP. Ya. Kemudian di sini interface-nya adalah bridge hotspot. Dan kita klik OK. Baik, setelah kita mengalokasikan IP addresses tadi, nah, kalau teman-teman lihat kita masih belum tersambung ke internet ya. Kita coba di sini. Kita coba di new terminal sini. Kita ping ke Google. Ya, di sini kita mendapatkan invalid value for argument addresses. Cara menyambungkan ke internet, pertama kita siapkan dulu adalah DHCP client. Di DHCP client ini klik tombol add, kemudian tambahkan interface-nya adalah Ether 1. Karena Ether 1 ini yang memiliki internet ya. Kemudian klik OK. Tunggu hingga statusnya berubah menjadi bound. Nah, kalau di sini tampak bahwa Ether 1 sudah tersambung ke routernya ISP dan mudah mendapatkan IP 192.168.1.7/24 dan statusnya sudah terhubung atau bound. Langkah selanjutnya setelah DHCP client, klik pada IP, kita akan menambahkan DNS. Ya. Nah, DNS default biasa kita settingnya adalah DNS-nya Google ya, 8888. Kemudian untuk menambahkan DNS, klik pada tombol tanda panah ke bawah ini, tambahkan 8844. Tambahkan lagi DNS-nya Cloudflare ya, 1111 dan 1.0.0.1. Kemudian jangan lupa untuk tekan centang ini, allow remote request, dan klik OK. Nah, selanjutnya, karena kita sudah berhasil untuk menambahkan DNS, kita akan menambahkan NAT. Nah, kita ke IP, kemudian ke firewall. Nah, kemudian di bagian tab NAT ini, kita klik plus. Di sini kita di generals, kita C-nya adalah search NAT. Di out interface, kita arahkan ke Ether 1 uplink SPCBN,
kemudian actionnya adalah masquerade. NAT ini fungsinya adalah untuk menerjemahkan paket data yang dikirimkan oleh IP private melalui IP public ke internet. Di sini kita oke. Kemudian kita new terminal lagi dan coba untuk ping lagi. Ya, di sini kita lihat bahwa internetnya sudah berhasil tersambung ya. Kita ping ke Google sudah berhasil. Di sini udah kelihatan ya tersambungnya. Kita close. Nah, namun kalau teman-teman lihat, laptop saya belum mendapatkan IP. Kenapa? Karena saya tadi baru ngeset IP segmennya, tapi saya belum bikin DHCP servernya. Ya, jadi kalau tadi teman-teman ingat, kita udah bikin IP address ya. IP address untuk bridge hotspot. Ya, kelompok hotspot ini adalah 2, 3, 4 dan WLAN 1. Dia akan mendapatkan segmen IP 10.20.30/1/23. Nah, kemudian kita akan bikinkan namanya adalah DHCP server. Kita ke IP DHCP server di sini. Kemudian di tabnya DHCP, klik DHCP setup. Di sini kita pilihnya adalah bridge hotspot karena kita ingin memberikan pengalokasian IP untuk semua anggota bridge hotspot yaitu 2, 3, 4 dan WLAN 1. Kita next. DHCP addressnya tadi sesuai dengan yang kita udah set 10.20.30.0/23. Next. Gateway-nya 1, next. Dia akan mendapatkan segmen IP 10.20.30.2 sampai dengan 10.20.31.254. Jadi kita next. Ini next. List time next. Selesai. Gitu ya. Jadi saat ini nanti apapun perangkat yang kita sambungkan ke 2, 3, 4 dan WLAN 1 akan mendapatkan pengalokasian IP dari DHCP server ini, yang dimana IP-nya adalah 10.20.30.1/23. Nah, untuk mengetes apakah laptop kita sudah tersambung internet atau belum, kita langsung aja ke start. Kita ke control panel. Ya. Di network and internet, network and sharing center, change adapter center. Nah, di sini ya, header yang terhubung ke MikroTik nih. Saya klik kanan, status, details. Nah, dia sudah mendapatkan IP sesuai dengan segmen yang telah kita tentukan tadi, 10.20.31.253. Dan kita akan coba ping ke Google ya. Kita start, kemudian cmd, ping google.com. Nah, di sini tampak bahwa sudah berhasil terhubung ke Google. Teman-teman juga bisa buka misalnya YouTube. Ini paling gampang kan? Oke, bisa ya, terhubung ya. Oke. Jadi saat ini perangkat-perangkat yang ada di sini ya, jadi sini kebetulan ada laptop ya, itu sudah terhubung ke internet. Kalau kita pasang lagi satu, misalnya ya, di sini kita sambungkan ke komputer lagi di port 4 misalnya, dia juga akan langsung sudah mendapatkan internet. Baru akan mengaktifkan saat ini wifi-nya. Ini nanti kita mau ngetes ini wifi ini. Kemudian kita setting login hotspot dan terakhir kita akan konfigurasi TP-Link-nya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Tadi kalau teman-teman ingat, kita sudah mengaktifkan WLAN 1 ya. WLAN 1 ini sudah diaktifkan. Nah, kita ingin coba nih untuk tes internet melalui WLAN 1. Caranya gimana? Di WLAN 1 ini kita double klik dulu. Di bagian wireless, kita di sini 2 GHz-nya, di sini kita akan ubah jadi bridge, HP bridge. Kemudian di sini 2 GHz BGN. SSID-nya misalnya adalah hotspot voucheran. Ya. Uji coba voucheran. Itu ya. Kemudian kita klik OK.
Nah, biasanya kalau kita bikin WiFi itu kan ada passwordnya ya. Nah, ini kebetulan passwordnya kita settingnya adalah default atau kosong. Tapi kalau andaikan teman-teman mengubah, caranya adalah di sini ada security profile ya. Saat ini adalah default. Kita oke dulu di sini. Kemudian kita ke wireless. Sini ya, wireless. Kemudian di tab security profile, di sini kita klik pada default ya. Kemudian modenya kita pilih adalah dynamic key. Contreng aja ini semua dan masukkan password wifi-nya. Misalnya kalau di sini misalnya ya 123 misalnya atau 123 atau apa gitu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di sini saya tulisnya bismillah ya. Bismillah. Gitu ya. Kemudian kita klik OK. Jadi passwordnya untuk WiFi tersebut tadi WLAN 1, SSID-nya adalah uji coba voucheran, dan passwordnya tadi kita ubah di security profile adalah bismillah. Kita coba langsung. Kita menggunakan laptop saat ini. Di sini WiFi-nya kita aktifkan, ya. Kemudian di Find, dan di sini ada uji coba voucheran. Kita klik Connect. Passwordnya adalah bismillah tadi. Kita klik Next. Ya, dia sudah connected ya. Kemudian untuk ngetesnya saya akan matikan terlebih dahulu kabelan saya. Sini ya, ini saya matikan dulu. Gitu ya. Jadi saat ini saya terhubung ke WiFi uji coba voucheran. Kemudian di ping lagi ke Google. Oke, tersambung dengan baik. Kemudian di Chrome saya akan coba aktifkan apa ya. Klik misalnya ini ya. Berarti WiFi-nya saat ini sudah tersambung. Jadi teman-teman saat ini punya opsi untuk menyambungkan laptopnya menggunakan LAN ke port 3, atau bisa juga seperti ini, seperti sini kali ya. Coba sebentar di sebelah sini ya. Atau bisa juga teman-teman bisa sambungkan laptopnya melalui WiFi. Ini ya, itu ya. Jadi kita mau konfigurasi mikrotiknya bisa pakai kabelan, bisa menggunakan WiFi. Ini sini saya sudah tersambungnya ke WiFi. Kita coba pastiin ya di network connections. Di sini kabelannya saya disable, port LAN-nya. Nah, cuman saya bisa terhubung ke mikrotik melalui Winbox. Demikian juga kalau saya misalnya matikan WiFi-nya dan aktifkan kabelannya, ya kita lihat di sini Winbox-nya dia nge-disable karena tadi sempat mati ya, saya matikan. Kita lihat ini header-nya atau kabelannya sudah tersambung kembali. Kita lihat Winbox-nya bisa tersambung. Oke. Jadi begitu ya caranya untuk mengkonfigurasi WiFi-nya. Jadi tadi kalau saya rangkum sejenak, di WLAN double klik saja. Di sana di generals, di wireless kita ubah modenya jadi AP bridge. Kemudian SSID-nya kita ubah, namanya ini nama WiFi-nya ya. Contohnya adalah uji coba voucheran. Dan kalau teman-teman mengubah password dari WiFi-nya di security profile, kebetulan profilnya adalah default, kita langsung aja ke wireless. Di sini di tabnya security profile double klik, kemudian jangan lupa contreng ini. Nah, ini harus diconteng, masukkan passwordnya 2 kali ya, kemudian klik OK. Sudah, jadi WiFi-nya dia langsung sudah mendapatkan password dan namanya uji coba voucheran, seperti itu ya. Nah, nextnya kita akan melakukan konfigurasi hotspotnya dulu ya. Jadi tadi
perangkat kita sudah tersambung melalui internet. Di Mikrotik juga dia sudah tersambung melalui internet. Nah, tinggal membatasinya seperti itu ya. Jadi kan voucheran itu sebenarnya untuk membatasi si user ini boleh tersambung sekian lama gitu ya. Dia boleh tersambung berapa ratus Mbps misalnya, atau berapa puluh Mbps kecepatannya misalnya, seperti itu ya. Untuk membuat login hotspot, silahkan teman-teman bisa langsung ke IP, kemudian ke hotspot ya. Jadi saya ulang, dari IP ke hotspot, kemudian di sini di bagian tab servers, klik hotspot setup, pilih adalah bridge hotspot gitu ya. Jadi kita pilih di sini adalah interface-nya bridge hotspot, kita next. Di local address kita next, pool-nya kita next, certificate-nya kita non, di IP address SMTP kita biarkan saja, DNS-nya by default udah tadi karena kita udah konfigurasi. Nah, ini DNS name-nya kita isi suatu domain yang tidak ada di internet gitu ya. Contohnya adalah log.in. Ini biasa yang digunakan ya, log.in. Jadi kalau teman-teman cari di internet, log.in itu tidak ada ya. Jadi ini digunakan nanti untuk apa? Untuk login. Jadi untuk memunculkan halaman untuk login, dan juga untuk memunculkan halaman status dari login gitu ya. Jadi DNS nya kita kasih log.in. Teman-teman boleh ubah nama yang lain, yang penting di internet domain tersebut tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tulisnya google.com udah pasti tidak bisa ya, atau veterian.com itu udah pasti tidak bisa. Kenapa? Karena di internet domain tersebut ada terdaftar. Contoh ini akan masukkan log.in. Kemudian klik pada tombol next. Ini adalah username hotspot default ya. Jadi misalnya adalah admin, passwordnya adalah bismillah. Nanti teman-teman bisa bikin username hotspot masing-masing untuk setiap user yang akan menggunakan ya. Tapi untuk saat ini kita untuk defaultnya kita bikin seperti ini. Kita next, tunggu hingga setup has been completed. Oke. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, nanti pada saat saya mau connect ke internet, dia akan muncul login hotspot. Jadi untuk mencobanya, saya kembali lagi ke sini, saya disable yang LAN. Jadi mau LAN mau WiFi harusnya dia menggunakan login hotspot. Saya enable kembali. Oke, kita lihat ya, dia sudah terhubung, tetapi dia belum dapat internet. Kenapa? Karena dia belum login. Nah, caranya dia buka tab baru ya di Chrome. Saya incognito mode aja, kemudian ketik log.in, enter. Nah, ini adalah login hotspotnya ya. Nah, teman-teman bisa masukkan yang tadi, misalnya adalah admin, bismillah ya, yang tadi by default. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya, kita buka YouTube, terhubung atau tidak. Tidak terhubung ya, artinya selama dia tidak melakukan login, dia tidak bisa terhubung ke internet gitu ya. Jadi di sini kalau saya sudah login, kita buka YouTube, dia bisa gitu ya. Jadi itulah fungsi dari login hotspot sebenarnya. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin menambahkan username yang lain gitu ya? Karena pada dasarnya saat ini hotspotnya sudah aktif, login hotspotnya sudah aktif, tapi saya ingin bikin user yang lain, misalnya untuk jualan voucher gitu ya. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan satu software yang memudahkan untuk mengaturan user profile, users dan user profile. Tapi untuk yang saat ini saya akan ajarkan terlebih dahulu menggunakan Winbox. Jadi di sini
lagi kita ke IP, kemudian hotspot gitu ya. Kemudian kita ke user profile terlebih dahulu ya. Jadi di sini user profile-nya kalau kita lihat di sini ada yang default, dimana defaultnya dia keep alive-nya 2 menit, status auto refresh-nya 1 menit, idle timeout-nya none, dan seterusnya. Dan dia juga shared user-nya hanya 1. Artinya satu username itu hanya bisa di login oleh satu perangkat saja. Ini tentu agak berat ya, jadi saya akan ubah ke 10 misalnya. Dan nanti kalau teman-teman mengubah misalnya kecepatannya, kalian bisa ubah di sini. Misalnya 20 Mbps / 20 Mbps. Itu ya misalnya ya. Kita klik OK. Oh sorry, maaf, 20M / 20M ya. Klik OK. Jadi kecepatannya dibatasin 20M. Jadi kita kecilin aja dulu ya. Kita mau coba ya soalnya kan. Kita klik OK. Kemudian kalau teman-teman mau bikin baru, silahkan bikin baru di sini ya, atau di ini aja di copy gitu ya. Klik copy ya. Jadi caranya tadi ini yang default. Sini ada tombol copy, klik copy, ubah namanya misalnya opprov 1. Di sini misalnya kecepatannya ada 20. Kita bikin 2 ya. Kita klik OK. Usernya yang ini by default adalah 20 opprov 1. Dan ini kita coba bikin lagi, kita copy aja. Misalnya coba 2 ya. Jadi coba 2. Jadi ini kita ubah jadi default. Oke. Jadi tadi kalau kita lihat defaultnya itu 2 Mbps, dan untuk yang satunya adalah paket. Ini paket ya, 20M. Ini paketnya 2M gitu ya. User profile-nya. Jadi di sini kita lihat yang admin menggunakan 20M, yang coba 2 menggunakan 2M. Jadi kita akan coba login menggunakan usernya adalah coba 2. Tadi kembali lagi ke login hotspot. Nah, untuk melihat untuk logout, silahkan ketik log.in atau nama DNS-nya sesuai dengan yang tadi teman-teman buat /status ya. Kemudian klik logout gitu ya. Jadi kalau udah logout, nanti bisa login lagi gitu ya. Nah ini kalau seperti ini klik login masih sama, ini artinya dia masih ada cache-nya. Jadi kita buka tab baru, klik login. Atau tidak, kita close, kita buka lagi. Nah oke. Di sini kita masukkan sesuai tadi ya, coba 2, kita login, kemudian kita buka tab baru, ketik speedtest.net, enter gitu ya. Ingat tadi yang coba 2 ini paketnya adalah 2M, 2 MB. Terasa ya lambatnya. Kita klik go. Ya, jadi terasa ya bahwa bandwidthnya dibatasin up to 2 Mbps ya. Oke. Sesuai ya, berarti dia 2 Mbps ini paket profilnya dia up to 2 MB upload downloadnya. Kemudian kita coba log off ya, kita close dulu, buka lagi tab baru, ketik lagi log.in. Oke. Kita masukin pakai yang tadi ya, admin ya, dimana admin tadi kita udah konfigurasi dia mendapatkan paket 20 Mbps ya, profilnya adalah 20 Mbps, dan di profil 20 Mbps ini transaksi maksimumnya adalah 20M, artinya 20 MB/s. Kita di sini admin login, kita buka speedtest.net.
sama kita go. Ini udah langsung terasa sih lebih cepat ya, tapi ya kita lihat rasakan angkanya. Oke, kita lihat ya bahwa bandwidthnya up to 20 Mbps ya, dia sesuai dengan profilnya. Jadi kalau teman-teman mau men-setting agar misalnya si A mendapatnya si user yang ini dapatnya cuma 10 Mbps, user yang itu dapatnya cuma 5 Mbps, yaitu bisa gampang dibuat ya, tinggal di mainin di user profilnya dan kemudian dibuatkan usernya seperti itu. Setelah berhasil tadi bikin hotspot untuk digunakan di Ether 2, 3, 4 dan Wi-Fi, saat ini kita akan konfigurasi TP-Link TLWR 840N, dimana nanti ini kita sambungkan ke Ether 2 ya. Jadi nanti di sini kita akan bikin SSID baru, misalnya adalah Ifaza Digital, ini kita ya, ifazadigital.id nama SSID-nya ya. Kemudian password Wi-Fi-nya kosong aja, tidak perlu diisi. Seperti itu. Tadi kita sudah bikin ya untuk yang di Mikrotik, SSID-nya adalah, kita lihat, uji coba voucheran. Passwordnya adalah Bismillah. Ya, jadi di sini untuk membedakan ya bahwa nanti kita akan bikin baru TP-Link-nya, kita nama SSID-nya adalah ifazadigital.id, passwordnya kosong. Yang existing yang dari Mikrotik namanya adalah SSID-nya uji coba voucheran, passwordnya Bismillah. Saat ini kita tersambung ke uji coba voucheran ya. Baik, pertama kita akan memastikan bahwa TP-Link ini konfigurasinya sudah sesuai ya. Jadi cara paling mudah adalah reset terlebih dahulu, kemudian ikutin langkah-langkah di video ini. Ini pertama kita akan sambungkan terlebih dahulu ke TP-Link BB64, tadi sudah saya nyalakan ya, saat ini berada di samping saya. By default dia tidak ada password, dan sebaiknya pada saat kita sambungkan TP-Link-nya, matikan jalur internet yang tersambung ke TP-Link tersebut ya. Kemudian kalau sudah di browser baru, di tab baru, kita coba ketik IP defaultnya dia, dimana IP defaultnya adalah atas 192.168.0.1 ya. Teman-teman bisa juga menggunakan addressnya adalah tp-link wifi.net, tapi pastikan ya bahwa TP-Link-nya belum tersambung ke internet atau jaringan manapun, dia pure baru dinyalakan powernya saja, yang disambung hanya powernya saja, sehingga nanti dia membaca lokal. Baik, sama ya. Jadi saya close salah satu. Di sini default username passwordnya adalah admin. Kita enter. Never. Baik, untuk memastikan bahwa konfigurasinya dimulai benar-benar dari nol, di System Tools kita klik, kemudian Factory Defaults, kemudian kita Restore. Oke, ini artinya kita akan reset si TP-Link-nya seolah-olah dia baru keluar dari kardus. Baik, jika sudah selesai, silahkan sambungkan kembali Wi-Fi-nya ke TP-Link. Ini ya, yang tadi. Klik connect. Kemudian sama seperti tadi, buka tab baru. Kita ketikkan tp-link wifi.net atau 192.168.0.1, sama aja. Pastikan bahwa belum tersambung ke jaringan sama sekali, artinya hanya kabel power saja yang tersambung. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, silahkan teman-teman bisa klik next di sini.
dan kita ubah dari wireless router menjadi access point. Artinya apa? Artinya kalau wireless router dia akan mengeluarkan IP dari TP-Link-nya sendiri. Jadi TP-Link-nya berfungsi sebagai DHCP server. Sedangkan kalau access point dia metodenya akan nge-bypass saja dari jalur internet yang sudah ada. Nah, pada topologi ini MikroTik akan berperan sebagai DHCP server, sehingga TP-Link ini hanya akan meneruskan konfigurasi yang sudah ditentukan oleh MikroTik. Jadi kita pilih access point, kita klik next, kemudian WiFi name-nya kita ubah. Tadi kalau ngikutin topologi, SSID-nya adalah ifazadigital.id, passwordnya kosong. Kita coba ya. Kemudian karena WiFi-nya kosong, saya disable wireless security. Kita next. LAN-nya kita smart IP DHCP, biarkan saja. Next. Kemudian kita finish. Tunggu hingga si TP-Link nge-reboot. Baik, di sini kita coba lagi. Di sini apakah sudah muncul? Belum. Oke, sudah ada nih. ifazadigital.id dan statusnya sudah open. Kalau kita klik connect, saat ini belum terhubung karena dia tidak ada sumbernya, tidak ada konfigurasi IP-nya yang dia harus dapatkan dari si MikroTik ya. Jadi caranya adalah di port 1 ya, port 1 dari TP-Link sambungkan kabel LAN yang tadi dari port 2, sambungkan ke port 1. Kita lakukan sekarang. Baik, sudah kita lakukan, kita cek lagi ya. Jadi di fase digital ini sekarang sudah muncul langsung open browse and connect. Kita klik, dia sudah langsung muncul konfigurasi login hotspot. Jadi konfigurasinya sudah berhasil. Jadi teman-teman mau connect melalui uji coba voucheran atau iFaza digital, dia sama saja. Bedanya kalau uji coba voucheran dia terhubung melalui si MikroTik karena si MikroTik dia punya WiFi sendiri. Sedangkan yang iFaza digital yang ini dia terhubung melalui TP-Link di sini ya. Gitu ya. Jadi kita akan coba misalnya menggunakan admin ya. Bismillah. Oke. Kita lakukan speed test. Speedtest.net. Oke. Tadi kalau kita lihat di router, kita coba connect ya, bisa atau tidak? Bisa harusnya. Baik, di IP, di hotspot, user profile. Oke, admin itu menggunakan 20 Mbps ya, jadi harusnya mendapatkan 20 Mbps. Ini ya. Gitu ya, admin mendapatkan 20 Mbps. Ya, tampak ya bahwa kita sudah berhasil mengkonfigurasi TP-Link sebagai access point ya. Sehingga misalnya si access point ini dipasangnya di blok A misalnya. Jadi si routernya ada di rumah kita misalnya. Untuk misalnya kita mau jualan voucheran, itu bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya misalnya access point lagi TP-Link sama nih, konfigurasi aja ngikutin langkah-langkah tadi, sambungkan ke port 2, 3 atau 4 yang bisa digunakan ya. Itu sama bisa digunakan untuk login hotspot. Demikian video ini kita buat. Teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.